Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Altai atau yang mewakili, yang terhormat para narasumber dari BMN Kabupaten Hulu Sumatera, yang terhormat Ibu Hatmiati sebagai Kepala BMN Khusus Agama dan Wasmas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sumatera. Kemudian dari BNNK yang BNNK Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai tentang narkoba. Mungkin nanti penjelasannya lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan narkotika, dari kertas sekolah diterbangkan tinggi atas atap, mari gunung tinggi toleransi dan persaudaraan agar hidup damai selalu mantap. Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sumatera atau yang mewakili, kepada Ibu Dr. Hatmiati EPD dipersilakan. Dan Kesatuan Bangsa dan Politik itu berbicara tentang radikalisme. Anak-anak mungkin ada mengikuti berita ya, ketika salah satu siswa SMA di Jakarta terlibat bom bunuh diri. Ada mendengar tidak? Barusan paling kurang lebih 1 bulan kejadiannya dan mengakibatkan ada yang meninggal, rusaknya fasilitas dan sebagainya. Sampai hari ini di kota Banjarmasin sudah ada 3 siswa yang terindikasi terlibat paham radikalisme. Nah, jadi itu kita diambil melalui gerakan ini. Tidak ada anak-anak yang mulai ikut dalam, tidak ada anak-anak yang terlibat di dalam paham radikalisme itu. Jadi radikalisme ini sebenarnya sebuah paham anti nasionalisme. Jadi radikal, ingin merusak-rusak. Nah ini jangan sampai anak-anak ibu yang ada di sini, generasi bangsa, kalianlah nanti di tahun 2045 itu sebagai generasi emas Indonesia yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Tidak mungkin yang tua-tua itu hidup selama ini. Jadi kalian gilirannya belajar yang benar. Pak Arif akan cerita bagaimana orang-orang kalau sudah terkena narkoba. Pintu masuk narkoba biasanya melalui merokok. Nah ini harus dihindari. Coba-coba. Jadi kalau kita coba-coba sebentar mulai deh. Mau perempuan atau laki-laki sama. Karena di sekitar 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ibu mengantar 9 pasien narkoba ke balai rehabilitasi di Tanah Merah dan itu masih sangat muda, usianya 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Itu kan kalau 17 tahun kan seusia kalian lah, beda 1 tahun misalnya atau 2 tahun. Mengapa dia sampai mengkonsumsi narkoba? Salah satunya ternyata ibu tanya coba-coba di Balai Itawa ikut-ikutan. Sekali mencoba narkoba itu akan ketagihan, candu. Jadi ada bahasa candu. Kalau kalian dengar candu itu apa ya? Sesuatu perasaan yang kalau tidak dipenuhi itu akan menimbulkan rasa sakit. Ini efek dari narkoba. Nah, narkoba secara resmi itu. Tugas kalian Pak sebagai generasi muda yang akan menjadi generasi emas 2045 supaya tidak
orang dampak utama adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya lebih banyak. Tapi ini tahun 2021 ya. Tahun 2022 sekarang. Kenapa? Situasional itu apa? Dia merasa misalnya nih lagi patah hati atau lagi ada masalah keluarga, maka dia mencoba memakai. Tapi setelah coba situasional yang paling parah adalah tinggal habit, kebiasaan. Setelah kebiasaan maka akan menjadi kejam. Buat orangnya dia kayak orang yang merasa senang. Contohnya misalnya melihat hantu, melihat teman, tapi karena ketakutannya hantu, dia melihat ini hantu, lalu dia takut. Atau dia melihat binatang yang tidak sekali kesehatan. Nah seperti itu. Halusinasi seperti apa? Itu adalah dampak yang sebentar ya, karena yang apa itu dampak utamanya yang terjadi nanti adalah dia akan menjadi kejam. Dengan kesimpulan dia mengatakan pergaulan dan sehingga menghilangkan pergaulan yang dan lain-lain sehingga bisa merusak menjadi. Ini satu-satu ada yang berhubungan, ada yang berhubungan sebut. Nah ini ada ganja. Kita lihat lagi di sini. Kemudian ada ekstasi. Kemudian ini kembali makanan, misalnya pos atau apa asesmen sehingga dia kita dapat ini kan obat. Bisa saja tadi dia nonton pagi-pagi di bawah. Nah, sehingga lemes, terus kemudian kesemangat, datanglah ke sekolah, dibanding orang marah-marah. Tetapi orang penyalahguna narkoba biasanya punya circle yang itu aja. Dia nggak terlalu banyak berteman dengan orang lain, tapi temannya itu aja. Dia apakah akan disiksa, apakah akan dibuat sakit? Tidak. Mereka semua adalah korban dan akan disembuhkan. Dan BNN itu rehabilitasi gratis. Mengenai bagaimana nanti rehabilitasinya, silakan hubungi BNN, nanti kita bantu. Oke? Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti urinnya itu akan dites di sana. Apabila positif mengandung narkoba, ya, maka dia akan melakukan jadi dari sekarang itu persiapan perencanaan tapi kita lagi memiliki bebas dari narkoba. Apalagi sudah punya latihan juga punya pengalaman dari awal sampai ini harapannya jadi ikuti ini proses perjuangan yang pertahankan supaya tidak terlalu Dari kami sebagai peneliti di bidang narkoba itu sama persis dengan tugas di BNN, untuk pelaksanaannya kami adalah dengan melaksanakan kegiatan kemudian untuk membantu juga pemerintah kabupaten Gunung Barat. Kalau tugas utamanya adalah tidak ada tugas yang seperti ini. Jadi kami dikaji dan disipatkan sama baca dalam melakukan hukum terhadap narkoba. Langsung dia ngomong tadi bilang ini jadi saya bilang akan siapa modus nih. Jadi dari teman cowok ini pacaran di sini teman modus.
itu adalah golongan adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian mulai sekarang harus dipatahkan prinsip-prinsip pada waktu itu. Lanjutkan dari nilai juga. Dari faktor individu, saya ingin tahu, saya ingin diterima, menunjukkan kebebasan dan kedewasaan, dan mulai kenikmatan, menghilangkan rasa sakit, kemudian ingin mencapai ketenangan dan yang maksimal, kemudian itu sebagai bentuk protes. Mungkin adik-adik enggak tahan ini dengan ocehan atau omelan orang tua, padahal maksudnya baik, tapi ada yang salah artikan, akhirnya itu menjadi bentuk protes. Kemudian larikan pelampiasannya ke narkoba. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, orang tua ribut terus, mungkin ada urusan dan pekerjaan segala macam, maka akhirnya anak tidak diperhatikan. Kita masukkan benda-benda yang berbahaya atau narkotika atau bahkan minuman keras, mengandung alkohol dan segala macam, termasuk obat-obatan atau obat keras atau zat aditif lainnya. Zat aditif itu termasuk adalah minuman keras tadi, atau kalau musimnya sampai ke obat atau alkohol yang mengandung obat-obatan ini. Nah itu memang tidak terasa secara instan, tapi mereka akan muncul di 1 atau 2 tahun atau bahkan di 5 tahun ke depan. Baru akan dampaknya terasa karena proses metabolisme salah kita. Hanya jadi kami selaku generasi orang tua, ya, generasi orang tua, generasi yang sudah 7 ini mengharapkan pada adik sekalian agar lebih positif, agar lebih berani, agar lebih tanggap terhadap rantai bahaya narkoba ini. Jadi adik sekalian, silahkan sambil dicerna apa yang disampaikan di depan. Kalau bermasalah mengguli, mungkin ada yang lebih tahu untuk sudah mengguli dan segala macam. Kalau ada intinya adalah adik-adik sekarang ini adalah generasi penerus yang akan datang. Jadi kalau adik-adik sekarang bekali dengan yang tidak bermanfaat atau bekali dengan ngapain bilang dengerin orang-orang yang di depan, yang penting urusanku aja, aku dapat duit dan segala macam, tanpa memperhatikan masa depan adik-adik sekalian, niscaya adik-adik sekalian apa yang menjadi harapan itu akan tercapai. Jika adik-adik ingin mencapai bintang yang sana ya, ingin belajar yang tinggi, silahkan dari sekarang jauhi narkoba sesuai dengan tema kami, stop berbaju narkoba. Kalau itu berlaku bagi para remaja ke atas. Stop membeli, stop memakai dan menjual narkoba. Kalau adik-adik jauhi dan katakan tidak untuk narkoba. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam dan kami ucapkan sebenarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 juga, nama Siva Alifah. Jadi bagaimana cara menasihati orang sudah kecanduan narkoba? Terima kasih. Kita menasihati kawan yang sudah menggunakan narkoba. Jadi adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sudah tahu kemudian karakternya kawan adik-adik tadi, temperamennya atau mungkin gaya hidupnya atau mungkin cara bergaul dan hobinya dan segala macam, supaya tidak ada kesimpulan. Dan biasanya kalau para pengguna narkoba itu adik-adik itu sensitif, gampang banget tersinggung, meskipun itu sendiri bahkan saudara bahkan orang tua.
gaya bahasa atau perbuatan yang harus prosedural, harus ikut bahasa orang, kalau kamu nanti direhab tidak usah pakai bahasa seperti itu, nggak apa-apa. Saya Mas Yami dari kelas 12 pertanyaan apa pencegahan narkoba di masyarakat? Oke, mengenai pertanyaan tadi, jadi pencegahan di masyarakat ini kita dan Polres sebenarnya mirip-mirip. Jadi memang di Polres utamakan adalah penindakan, tetapi bentuk ini juga salah satu pencegahan, yaitu kita melaksanakan penyuluhan. Nah, sama dengan BNN juga melaksanakan penyuluhan. Tetapi di BNN mungkin lebih spesifik ada. Jadi penyuluhan itu atau pencegahan itu kita lakukan di masyarakat itu dari unsur terkecil. Maksudnya apa? Kita targetnya adalah keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah unit terkecil di suatu masyarakat yang harusnya dimulai dari situ. Kenapa jadi mas di keluarga? Adik-adik, sebagai kita setuju dengan Polres bahwa anak-anak adalah pelaku utama dan paling banyak sekarang menjadi incaran bandar narkoba. Kita mengusahakan bahwa anak-anak pertama kali harus curhat, harus mengungkapkan masalahnya, harus berbicara apa masalah di sekolah, di luar itu sama orang tua dulu, baru sama teman. Dari kelas 11 S1, pertanyaan awal, apa jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Kabupaten Gunung? Pertanyaan terakhir ya, apa jenis narkoba yang sering ada di HSU? Sebenarnya dari 9 yang dikatakan beredar di sini itu dari kalau kita bukti ungkap kasus atau yang berhasil kita ungkap selama 1 tahun periode Januari sampai dengan November tanggal ini itu ada 55 perkara, orangnya sebanyak 70. Itu saat ini perkara yang dihadapi adalah narkobanya jenis sabu-sabu dan ekstasi. Tapi di luar memang juga ada yang beredar saat ini itu sejenis pil, tapi tidak ada kemasannya, tidak ada mereknya, Bapak Ibu ya. Ada isinya, tidak ada mereknya. Di sana ada kandungan-kandungan sebagai obat-obat penenang, dan kategorinya kita harus minta ahli dulu. Kita harus memeriksakan obat itu dulu ke ahlinya, yaitu di Balai POM. Setelah di Balai POM menyatakan bahwa itu kandungannya narkoba, itu bisa kandungannya kafein, itu bisa kandungannya paracetamol. Jadi itu yang beredar sekarang ya. Nah, yang hal-hal semacam ini adik-adik boleh peka, tapi tidak boleh untuk ingin tahu, untuk merasakan bedanya apa sih antara ini dan jangan. Katakan tidak pada narkoba. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik, sehat dan bebas dari jeratan narkoba. Ada 2 tinta untuk menulis surat cinta. Jauhi narkoba, hindari sengsara. Raih prestasi agar hidup lebih bermakna. Terima kasih anak-anak, dari tadi sampai selesai antusiasnya bagus ya Pak ya. Biasanya kalau nggak dari waktu kan
bebas narkoba dan bebas radikalisme. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka acara pada hari ini secara resmi dibuka. Anak ya tetap belajar seperti pesan ibu pertama tadi. Belajar, jangan gampang putus asa, jangan gampang baper, dan hargai apa yang sudah orang tua kalian perjuangkan untuk kalian bisa sekolah sampai saat ini. Itu ya. Belajar yang benar, 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian yang berada di posisi ibu saat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.